bertemu kembali dengan saya. Salam sehat, salam bahagia bersama kita lawan COVID-19. Pada pertemuan kini kita akan bahas tentang sifat linier dari integral tak tentu. Tapi sebelumnya saya ulang kembali tentang rumus dasar dari integral tak tentu. Yang pertama, integral x pangkat n terhadap x sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Kedua, integral a terhadap x sama dengan a x plus c, dengan a adalah suatu konstanta. Yang ketiga, integral dx sama dengan x plus c. Ya, ini tidak terus satu dx, berarti sini kan juga 1x, demikian ya. Sifat pertama ini saya akan berikan contoh, misalnya ada 5x kuadrat terhadap x, maka ini akan menjadi 5 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c, atau sama dengan 5 per 3 x pangkat 3 tambah c. Sifat yang kedua ini, rumus turunan yang kedua ini mungkin saya terus gini, 2 dt. Nah, tadi dalam x, saya coba dalam t juga sama saja, berarti ini diintegralkan terhadap t, maka hasilnya adalah 2t plus c. Kalau dx berarti 2x plus c ya. Demikian rumus dasar dari integral tertentu. C-nya yang membuat dia menjadi tak tentu ya, konstanta ini. Oke, saya mau masuk ke berikutnya, sifat linier dari integral tak tentu. Karena integral tak tentu adalah kebalikan atau anti dari turunan, maka sifat linier integral tak tentu ya sama persis seperti sifat linier dari turunan. Yang pertama, integral k kali fungsi fx terhadap x, maka k konstanta ini bisa dikeluarkan dari integralnya, ya, integral fx dx. Yang kedua, sifat linier yang kedua adalah sifat penjumlahan, fx tambah gx. Jadi ada dua fungsi sini, integral dari fungsi fx ditambah integral dari fungsi fx ditambah fungsi gx terhadap x. Ini sama dengan integral fx terhadap x ditambah integral gx terhadap x. Yang ketiga, integral fx kurang gx terhadap x, ini sama dengan integral fx terhadap x dikurang integral gx terhadap x. Jadi sifatnya yang tiga ini, perkalian fungsi terhadap suatu konstanta bilangan real, lalu penjumlahan dua fungsi dan pengurangan dua fungsi. Ingat tiga itu saja, perkalian dua fungsi, pembagian dua fungsi, perpangkatan fungsi, bukan sifat-sifat linier. Oke, saya berikan contoh pertama. Integral dari 4x tambah 2. Ini bisa kita kerjakan langsung sebenarnya. Cuman kalau kita ingin menggunakan sifat, bisa saja di sini saya keluarkan 2-nya. 2 integral 2 kali 2x tambah 1 dx. Gitu kan? Nah, di sini menjadi 2 kali integral 2x plus 1 dx. Hasilnya adalah 2 kali 2 per 1 tambah 1, 2 x pangkat 1 tambah 1, 2 ditambah x dx, atau sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x plus c. Ini bisa saja kita kerjakan secara langsung tanpa sifat. Integral 4x tambah 2 terhadap x sama dengan 4 per 1 tambah 1x ditambah 2x plus c, atau sama dengan 2x kuadrat ya tadi, kuadrat tambah 2x plus c, sama hasilnya menggunakan sifat ini langsung ya. Nah, sifat penjumlahan juga tergantung di sini kan, penjumlahan kita integralkan sekaligus ya. Ingat, sifat-sifatnya hanya berlaku untuk perkalian dengan suatu bilangan real, penjumlahan dan pengurangan. Oke, saya hapus ya.
Contoh kedua, integral 3t tambah 2 kuadrat dt. Integralkan terhadap t. Ingat, perkalian, pembagian, juga pembangkatan tidak masuk dengan sifat linier. Yang masuk sifat linier, perkalian dengan konstanta, penjumlahan dan pengurangan. Maka ini nggak bisa kita kerjakan langsung. Supaya bisa kita kerjakan, maka harus kita jadikan bentuk penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dengan suatu konstan bilangan real. Ya, berarti ini harus saya uraikan. Integral 9t kuadrat ditambah 12t ditambah 4dt. Nah, kalau t maka diintegralkan juga harus dalam t. Kalau di sini integral dalam x ya nggak bisa jalan, mesinnya beda. Ya, jadi kalau t ya terhadap t. Sekarang kita integralkan, berarti apa? 9 per 2 tambah 1 t pangkat 2 tambah 1 ditambah 12 per 1 tambah 1 pangkat dari t pangkat 1 tambah 1 ditambah 4t plus c, tetap plus c. C itu tak tentunya, suatu konstanta tak tentu. Ya, berarti sini apa? 3t pangkat 3 tambah 12 per 2, 6t kuadrat tambah 4t tambah c. Demikian, bisa Anda pahami? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Integral x tambah 2 kali akar x plus 1 misalnya. Ini perkalian, harus kita rubah juga ke dalam bentuk penjumlahan. Maka harus kita uraikan dulu. X kali akar x, x akar x. X kali 1 tambah x tambah 2 akar x tambah 2 dx. Nah, ini bentuknya udah penjumlahan semua. Berarti bisa kita integralkan. Ini kita rubah dulu ke bentuk pangkat. X pangkat 3 per 2 ditambah x ditambah 2x pangkat setengah ditambah 2x. Ini 1 per 3 per 2 tambah 1, 5 per 2, x pangkat 5 per 2 ditambah 1 per 2, x pangkat 1 tambah 1, 2 ditambah 2 per setengah tambah 1, 3 per 2, x pangkat 3 per 2 tambah 2x plus c. Demikian. Ini menjadi 2 per 5 x kuadrat kali x pangkat setengah. Saya ganti dulu, karena 5 per 2, 2 setengah, berarti 2 tambah setengah, ditambah setengah x kuadrat ditambah 2 kali 2, 4 per 3x pangkat 1 kali x pangkat setengah ditambah 2x plus c. Saya rubah gini supaya kita bisa lagi balikan ke bentuk akar. Ini menjadi 2 per 5 x kuadrat akar x ditambah setengah x kuadrat ditambah 4 per 3 x akar x tambah 2x tambah c. Ini hasil akhirnya. Demikian, kita lanjutkan. Ya, kalau ini sudah mudah-mudahan Anda mengerti. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Bagaimana kalau bentuk pembagian? Keempat, integral x kuadrat min 3x min 10 per x tambah 2 terhadap x. Nah, semasi bentuk pembagian itu bisa kita sederhanakan menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan, maka itu masih bisa kita kerjakan dengan sifat linear. Kita lihat bentuk ini bisa nggak kita sederhanakan. Kalau bisa kita sederhanakan, cukup kita gunakan dengan sifat linear. Tapi kalau tidak bisa kita sederhanakan, nanti ada tekniknya lagi. Akan kita bahas pada teknik pengintegralan. Nantikan itu ya. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan. Saya rasa karena apa? X plus 2 adalah faktor dari x kuadrat min 3x min 10. Kalau kalian faktorkan, itu adalah x tambah 2 x min 3 per x tambah 2 dx. Jadi x tambah 2 merupakan faktor dari pembilangnya. Penyebut merupakan faktor dari pembilang, maka bisa kita sederhanakan ke bentuk linear. Ya, ini kita coret. Jadi ini
sederhana menjadi integral x min 3 terhadap x. Nah, hasilnya adalah setengah x kuadrat min 3x plus c. Demikian pertemuan kali ini mengenai sifat-sifat linear dari integral tertentu. Semoga bermanfaat dan bisa menolong Anda dalam mempelajari konsep integral tak tentu. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu, dan bahagia bersama kita lawan COVID-19. Terima kasih.